Halo Engineers, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan codingan kita yang udah pernah kita buat itu. Kali ini kita akan membuat sebuah navbar. Oke, mungkin langsung saja ya ke videonya. Kita buat dulu sebuah komen seperti biasa, awal navbar dan akhir navbar. Oke, langsung saja di sini kita buat header. Di header ini mau terdapat kelasnya itu kita kasih backgroundnya transparan ya, itu absolute juga. Saya mau dia itu kasih topnya kosong, nextnya juga kosong, widthnya full, flex nanti sama tulisannya itu di tengah-tengah, item center. Kita kasih z indexnya 5 aja dulu biar nanti dia paling atas ya, nggak tertimpa-timpa. Baik, setelah itu saya mau ngasih sebuah kelas yang bernama container. Di dalamnya itu saya mau ngasih juga sebuah kelas flex dan item center. Also justify between relatif dia ya. Setelah itu saya mau ngasih kelas pixel 4. Salah. Setelah itu saya kasih kayak saya mau dia namanya itu hero. Oke, yang di dalamnya terdapat kelas, kita kasih namanya Fikras gitu, sesuai nama saya ya. Nih di sini. Saya mau dia itu teksnya itu bold. Saya juga mau dia agak besar tulisannya, text large. Saya itu mau apa lagi ya, berwarna hijau mungkin ya, dan kita kasih dia blok pixel disembunyinya supaya dia berjarak. Setelah itu saya mau kita buat dia garis ya di situ, supaya nanti waktu dia kecil gini dia itu ada garis-garisnya di ujung sini. Terus kita buat sebuah kelasnya. Kelasnya itu saya mau ngasih namanya flex. Itu item center. Kasih semua p-nya up. Oke, kita kasih button. Kita kasih ID-nya. Garis, kita buat kayak gitu. Name-nya juga kita buat garis. Saya mau ngasih tipenya juga button ya, baru kita kasih dia kelas. Kelasnya itu saya mau ngasih dia blok absolute, biar nggak terlalu mepet kita kasih 4. Belum kita buat ya, sekarang kita buat garis-garisnya, yaitu dengan cara kita kasih span di sini.
depan kelas garis. Oke, kita kasih cara kita buat garisnya 3, kita buat 3. Oke, setelah itu kita ke input CSS dulu ya. Kita itu ngebuat sebuah navbarnya dulu supaya nanti dia terfix juga, itu nanti kita buat di JS nya. Nah, sekarang kita buat dulu sebuah file yang file JS di dalam source ya. Kita buat aja script JS. Sekarang di sini kita buat dulu, mungkin kita mulai dari input dulu, kita kerjakan di sini. Ini nggak perlu dihapus ya, karena itu memang harus di situ. Kita buat aja sini, kita buat navbar. Nah, itu apply. Jangan lupa kita kasih fix supaya dia itu ngikut nanti. Fix, jadi nextnya kita buat 50 paling tinggi aja. Kasih backgroundnya itu white. Opacity-nya kita kasih minus 80 aja mungkin, nanti kita sesuaikan sendiri. Itu saya mau ngasih backdrop filter, saya mau ngasih dia blue. Kita buat sendiri 5px blur-nya. Setelah itu saya mau dia boxnya, kotaknya itu nanti kalau dia drop down nanti ada sedikit bayangan, yaitu box shadow. Saya mau dia insert, ini kita buat sendiri ya, 1px langsung RGB. Ini hapus saya dulu, saya salah tekan. Kita buat kosong-kosong saja sih. Nah, ini di sini 1. Oke, mungkin ini dulu. Sekarang kita ke scriptnya. Di script kita harus buat supaya nanti dia bisa, kalau ketika dia besar dia garisnya hilang, kalau kita kecil dia garisnya ada, seperti mobile gitu. Caranya kita buat tanda dulu. Kalau ini buat navbar, kita window on scroll, function, kita cons di sini, header, dokumen, query. Nah, ini namanya dia memanggil si headernya ya. Saya mau dia cons fix navbar supaya nanti navbar yang ngikut gitu ya. Saya buat nama fix navbar aja, juga offset off. Setelah itu if new page offset fix navbar. Udah plus this add navbar.
Kita buat else ya. Header class list remove, ketika di remove habis itu kita buat dia namanya itu navbar. Kita tutup, jangan lupa. Setelah itu saya mau kasih waktu nanti di garisnya, langsung aja sekalian cons garis seperti di atas. Karena dia ID, ini kita kasih dia petik garis. Setelah itu saya mau kasih dia cons juga, menu navbar, query selector, menu nav, kita kasih sebentar, bisa typo garis dd event listener, klik function, saya mau kasih dia garis class list toggle garis hidup. Saya mau buat namanya garis hidup, seperti nyala-nyala gitu nanti dia. Itu saya mau kasih menu lock class list, ketika dia ditekan dia itu hide. Ini kita pindahkan ke atas ya. Oke, coba gini dulu, kita nanti lihat apakah ada error atau enggak. Oke, sekarang di sini kita lanjut membuat navbarnya. Di bawah sini kita buat sebuah nav, karena tadi kita udah buat di JS nya. Kita buat ID nya, menu nav, kita kasih sebuah kelas hidden absolute, pixel nya 5, backgroundnya white. Nanti saya mau kasih shadow large supaya nanti ada ininya. Saya mau dia rounded juga nanti, roundednya large juga, max width-nya full ya, 250 pixel aja, kita buat custom. Setelah itu width-nya full, right yang 4 aja. Setelah itu ini saya hilangin dulu supaya lebih luas. Setelah itu saya mau dia topnya full, large-nya block, ketika nanti dia large ya, ketika dia large tidak static, large. Backgroundnya ini nanti bakal transparan kalau diturunkan. Setelah itu saya mau large-nya, max width-nya full, saya mau juga dia nanti ada ketika large dia nggak punya shadow ya. Nah itu large rounded none.
Setelah itu saya mau buat ya sebuah UL. Saya kasih sebuah kelas blok, ketika langsung menjadi flex. Dalamnya kita pakai i, saya kasih kelas blok. Dalamnya ini terdapat A. Kita mau kasih dia lompatnya ke home, kita kasih sebuah kelas flex, teksnya base, teksnya hitam, pixelnya 2, 8. Ini teksnya berubah menjadi hijau. Ini kita copy aja ya, kita ubah namanya. Setelah itu supaya ini lompat ke tentang saya, kita ubah juga ininya menjadi about ya. Soalnya kita buat sebelumnya itu about, dan ini kita buat project. Oke, ini seperti ini. Sebentar saya lihat dulu apa yang salah. Oke, oh ya, ini teman-teman buttonnya kita pindahin dulu ya sebelah sini. Navbarnya ini kita pindahin juga. Kita pindahin dia setelah sini. Seharusnya sekarang sudah bisa ya, seperti ini. Masih belum bisa ditekan, tapi kalau kita buka di live server masih ada ininya ya, masih belum hilang, masih belum di hidden. Sebentar saya cari dulu salahnya di mana. Baiklah teman-teman, saya sudah cari tahu masalahnya itu di mana. Pertama ini buttonnya ini tadi typo ya, sama saya itu lupa memanggil sebuah scriptnya ini di sini. Jadi kita masukin aja scriptnya itu di sini. Caranya itu seperti ini. Script source, kita panggil scriptnya itu letak di mana, lalu kita coba aja refresh dan sudah bisa ditekan. Kalau kita ke live servernya dia bakal seperti ini. Kalau kita ke versi mobile-nya dia bakal seperti ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Di next video kita akan membuat sebuah footer. Mungkin untuk di video kali ini kita akan membuat navbar saja. Terima kasih.